Halo, nama saya Julie. Saya belajar BIPA di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Cerita ini berjudul Timun Emas, berasal dari Jawa Tengah. Versi ini diambil dari beberapa sumber. Ini ceritanya. Di suatu desa terpencil, hiduplah seorang janda tua yang bernama Bok Srini. Tiap hari, dia menghabiskan waktunya sendirian karena Bok Srini tidak memiliki seorang anak dan suaminya sudah lama meninggal. Dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantu dia bekerja dan menemani dia. Pada suatu sore, pergilah Bok Srini ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Bok Srini bertemu dengan sesosok makhluk tinggi besar, bertumbuh hijau dan mengerikan. Hai, mau kemana kamu? Betapa takut dan terkejutnya Bok Srini. Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkanlah aku lewat. Hahaha, kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak untuk aku santap, kata si raksasa. Tetapi aku tidak mempunyai anak. Setelah Bok Srini mengatakan bahwa dia tidak punya anak, maka si raksasa memberinya biji timun, lalu berkata, "Wahai wanita tua, tanamlah biji ini di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Karena keinginannya besar untuk mempunyai anak, Bok Srini setuju dengan syarat raksasa. Dia pulang untuk menanam biji-bijinya. Setelah 2 minggu, ada salah satu timun yang cukup besar yang bercahaya kuning emas. Bok Srini mengambilnya dan dengan hati-hati membelahnya. Ternyata isinya adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Timun Emas. Semakin hari Timun Emas tumbuh menjadi anak yang cantik dan rajin membantu ibunya. Bok Srini sangat gembira karena rumahnya tidak lagi sepi. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Bok Srini sangat ketakutan dan tidak rela menyerahkan timun emas kepada si raksasa. "Hai wanita tua, mana anakmu? Aku sudah lapar!" teriak raksasa. Gemetar Bok Srini berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, semakin enak untuk disantap." Si raksasa pun setuju dengan dan meninggalkan rumah mereka. Selama waktu 2 tahun, tiap hari Bok Srini mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Bok Srini sangat cemas. Akhirnya, pada suatu malam, Bok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, dia diberitahu untuk menemui seorang petapa di gunung. Pagi harinya, Bok Srini pergi menemui petapa itu. Kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini kalau anakmu dikejar oleh raksasa itu," perintah petapa. Bok Srini pulang ke rumah dan langsung memberikan bungkusan dari sang petapa kepada timun emas dengan perintahnya. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. "Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya." "Janganlah kau ambil anakku, lebih baik aku saja yang kamu santap." Tetapi si raksasa tidak mau menerima tawarannya dan menjadi marah besar.
Mana anak itu? Mana timun emas? Box Rini menangis terus. Maka timun emas keluar dari tempat sembunyinya. Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa. Lalu dia lari dengan sepenuh tenaga. Raksasa pun mengejarnya. Timun emas melemparkan kantung pertama. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang timun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat, tetapi akhirnya berhasil bebas dan mengejar timun emas lagi. Lalu timun emas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum dan tumbuhlah pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Walau ditusuk oleh bambu, si raksasa terus mengejar. Kemudian timun emas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Ketika itu hutan pun menjadi lautan luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui si raksasa. Yang terakhir, timun emas melemparkan terasi. Ketika itu, bentuklah lautan lumpur yang mendidih. Si raksasa tenggelam di dalamnya. Akhirnya, raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkanku. Syukur timun emas. Dia segera berlari pulang ke rumahnya. Akhirnya, timun emas dan Box Rini hidup bahagia dan damai. Tamat.